Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dalam tayangan Tadabbur Ma'iyah dan episode terakhir berjudul Rasionalitas Menyembah dan Memohon yang merupakan penyelaman atau pembelajaran kita di dalam Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan berjudul Manusia Primagenius 22 hingga halaman 25. Nah, ternyata Mas Saiful masih ada yang akan disampaikan. Oke, Mas Helmi, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Jadi kita akan melanjutkan Tadabbur Mbah Nun yang ditulis dalam judul Manusia Prima Genius menjadi dua sesi pembicaraan atau diskusi karena tulisan Mbah Nun untuk judul Manusia Prima Genius ini cukup panjang dan cukup mendalam. Jadi ada beberapa poin yang pada sesi sebelumnya belum kita sentuh, belum kita diskusikan, sehingga pada kesempatan hari ini kita kembali untuk menggali, mendalami sekaligus mentadaburi ayat yang ada di suratul Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita masuk ke sesi pembahasan yang lebih detail, kita perlu kilas balik sejenak dan secukupnya saja untuk mengingat bahwa dalam tadabbur ini Mbah Nun membentangkan dua kemampuan manusia, yaitu manusia yang mampu memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi, sehingga Mbah Nun menyebut itu sebagai manusia primagenius, dan yang bentangan berikutnya yaitu manusia yang memiliki sisi-sisi kelemahan, di mana setiap akal manusia itu tidak selalu memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di luar kemampuan akalnya. Sehingga pada tulisan ini, di Tadabbur ini, Mbah Nun menyatakan manusia yang paling rendah kadar intelektualnya itu tetap bisa mengakses langsung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, perlu diingat Mas Helmi dan juga kawan-kawan Ya, semua, kalimat ini bukan kalimat yang ditujukan Allah untuk dirinya, tetapi kalimat ini kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Menurut Mbah Fuad, kalimat ini menjadi kalimat pengajaran karena Allah sengaja menyusun redaksi kalimat ini untuk diajarkan kepada manusia. Sebagaimana kalimat-kalimat sebelumnya, misalnya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, itu semuanya sesungguhnya adalah kalimat pengajaran yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Mengapa Allah mengajarkan kalimat ini kepada manusia? Karena sesungguhnya manusia tidak pernah akan mampu dan tidak akan pernah sanggup untuk merumuskan satu kalimat yang berisi dua hal. Satu, tentang penghambaan, dan yang kedua tentang bagaimana manusia menyatakan dirinya untuk selalu mohon pertolongan kepadanya. ya, Sehingga dengan kalimat pengajaran ini, kita manusia tidak perlu memproses, tidak perlu mengkreatifi, tidak perlu mengeksplorasi, dan tidak perlu melakukan penelitian-penelitian yang justru malah bisa jadi ya menjauhkan kita dari prinsip ya kan abudu ya kan nasta'in. Jadi kita cukup mengikuti apa yang sudah disampaikan dan diajarkan Allah kepada manusia, bahwa untuk penghambaan dan sekaligus minta pertolongan kepadanya, Allah sudah memberikan satu redaksi kalimat yang jadi. Kita tinggal menirukan, kita tinggal membaca, dan sekaligus kita tinggal menghayati dan menerapkan prinsip-prinsip iya kena butuh, iya karena seta'in. Mas Helmi, monggo. bagaimana Mas Saiful mungkin punya gambaran atau metode penghayatan iya karena butuh iya karena nasta'in ini mungkin ada beberapa cara atau tahap atau bagaimana supaya kita
lebih terbantu di dalam melaksanakan sehari-hari penyembahan dan eh, proses minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tulisan di Manusia Prima Genius itu Mbah Nun juga ini Mas, sebenarnya sudah memberikan panduan walaupun secara umum ya dan cukup Ya, general juga, tetapi kita bisa membedah dan melakukan beberapa tahapan-tahapan, tetapi prinsipnya bahwa semua manusia yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu sesungguhnya bisa langsung mendapatkan dan menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi prinsipnya adalah sebagaimana disampaikan Mbak Nun, mengikuti Rasulullah itu artinya kita fattabi'uni. Ya fattabi'uni. ikut saja apa yang dijalankan oleh Rasulullah, apa yang diperintah oleh Rasulullah tanpa berpikir panjang karena dalam konteks ini Mbak Nun menyebut bahwa manusia yang paling rendah tingkat intelektualitasnya, Nun sewu ya, mulai dari seorang tukang becak, penjual sate sampai seorang dokter profesor pun pokok angger fattabi'uni mengikuti apa yang diperintah Rasulullah dan mengikuti apa yang tidak dijalankan Rasulullah, maka sesungguhnya itu menjadi pintu masuk untuk memegang sekaligus menerapkan prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hmm. Sedemikian mudahnya. Jadi kalau sudah fattabi'uni nanti urusannya kan cinta. Nah, ketika engkau cinta kepada Allah, maka cukuplah engkau mengikuti aku. Itu ada dalam surat yang ada di Al-Quran. Insya Allah dengan mengikutiku, kata Rasulullah, Allah akan mencintaimu. Jadi pintu masuknya secara gamblang disampaikan oleh Mbah Nun, cukup kita mengikuti Rasulullah, bekalnya, modalnya adalah cinta. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah juga akan mencintai kita. Demikian Mas Zumi. Soal nanti bagaimana tahapan, kemudian detail perilakunya, masing-masing orang pasti punya ini ya, pengalaman otentik yang pasti berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tetapi satu prinsip yang bisa kita terapkan adalah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ikut saja apa yang disampaikan Rasulullah, ikut saja apa yang tidak dijalankan oleh Rasulullah. Sudah nanti kita akan masuk melalui pintu itu dengan akan mengalami langsung bagaimana kita menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ingat kalau kita berfikih atau belajar syariat itu ada satu istilah yang tentu sudah kita kenal yaitu tadi. Jadi ada ibadah atau amal yang kita lakukan itu yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi kita tinggal pokoknya ikutin, pokoknya lakukan. Jadi tidak usah dipersoalkan lebih jauh, pokoknya ikut ta'abudi itu. Barangkali nanti pengertian saya keliru bisa dikoreksi Mas Saiful. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Saiful, rentangan ibadah atau amal atau hal-hal yang disyariatkan dalam Islam itu dalam bentangan yang disebut dengan ta'abudi itu cakupannya seperti apa, Mas Saiful? Iya, jadi dalam pembahasan ini kan memang ada kalimat iyyaka na'budu dan kita sudah Ya, mendiskusikan, membahas dan mendalami bahwa ibadah kepada Allah itu kan bentuknya sangat bermacam-macam, luas dan bisa sangat mendalam. Artinya ibadah yang kita diskusikan ini pengertiannya bukan hanya ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh, yaitu ya. ibadah yang dipandu langsung oleh Allah melalui Rasulullah seperti sholat dan seterusnya sampai haji, tetapi juga Hmm, mencakup ibadah-ibadah yang bersifat muamalah, yaitu hmm, ibadah-ibadah yang dimana manusia memiliki untuk melakukan ijtihad, melakukan kreativitas, melakukan penemuan-penemuan, melakukan eksplorasi-eksplorasi. Sehingga prinsip antara ibadah mahdoh dengan ibadah muamalah, muamalah memang berbeda. Kalau hmm, ibadah mahdoh itu, pokoknya kita manut nurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti sholat,
bisa melakukan dan mengeksplorasi kreativitas, inovasi sesuai dengan kebutuhan kondisi kita masing-masing. Sebagaimana kita juga berhak dan bisa melakukan inovasi-inovasi dalam hal misalnya bagaimana kita mengerjakan satu perbuatan, tetapi antar satu orang dengan orang lain bisa jadi berbeda dalam hal pelaksanaan ibadah muamalah karena bergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan orang itu. Nah, dua-duanya Mas Helmi, baik ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah Malah ya. itu sesungguhnya juga dalam seluruh ruang penghambaan kepada Allah dengan catatan bahwa semua ibadah itu tujuannya adalah untuk mencapai dan menggapai ridho Allah. Artinya kita persembahkan ibadah itu tidak terutama untuk diri kita, tapi kita persembahkan ibadah itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah dengan segala bentuk kekurangan, kecacatan, dan ketidakmampuan kita mempersembahkan ibadah itu. Nah, pada sisi itu, pada kebutuhan di mana ibadah kita itu memang tidak akan pernah bisa sempurna, maka kita memerlukan bantuan pertolongan dari Allah. Jadi Hmm. memang secara redaksional nak butuh dulu baru nasta'in. Tetapi dalam Ya. nak butuh sendiri, dalam proses kita beribadah, dalam kita menjalankan sholat, dalam kita menjalankan amaliyah jual beli, mengajar di kelas, atau ibadah-ibadah yang bersifat sosial, kita sesungguhnya juga memerlukan pertolongan dari Allah. Sebab bukan hanya pertolongan untuk bisa mengerti bahwa ini baik, tapi kita juga memerlukan pertolongan untuk bisa mengerjakannya. Jadi konsep baik itu kan tidak cukup hanya dimengerti, tidak cukup hanya dipahami, tetapi kita seyogyanya juga mampu dan mau dan mampu menjalankan lah. Untuk mampu dan mau menjalankan ini kita juga memerlukan pertolongan dari Allah. Sehingga dalam na'budu sendiri itu juga ada muatan-muatan nasta'in. Nah, di Hmm. dalam nasta'in sendiri ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, itu sesungguhnya juga merupakan bentuk ekspresi dari rasa ibadah kita kepada Allah. Artinya, kita tidak perlu apa ya, memilah dan memilih karena na'budu dan nasta'in ini dalam satu paket. Kita Hmm. na'budu itu juga dalam rangka untuk memohon pertolongan dari Allah, dan kita memohon pertolongan dari Allah itu juga dalam rangka bentuk ekspresi ungkapan kita untuk menghamba kepadanya. Nah, monggo nanti simulasi dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, monggo teman-teman dan setiap jamaah ma'iyah atau siapapun bisa mengaplikasikannya dengan satu prinsip bahwa nak budu dan nasta'in ini satu paket lengkap. Dia nggak bisa dipisah. Nasta'in tok atau nak budu tok. Nak budu tok tapi tidak nasta'in kan tidak bisa begitu. Karena ini satu satu paket lengkap. Saya ingin lebih detail lagi tentang ta'abudi tadi. Kalau pengertian umumnya seperti yang tadi disampaikan Mas Saiful bahwa ada ibadah mahdoh, kemudian juga ada ibadah muamalah yang lazim disebut sebagai apa namanya kita ta'abudi itu tadi itu adalah ibadah mahdoh, di antaranya sholat, puasa, kemudian bayar zakat dan haji itu ta'abudi. Artinya kita melu wis lakonono gari lakonono gitu kan. Tetapi apakah mungkin bahwa ta'abudi itu pengertiannya tidak sebatas bahwa kita tinggal ngikutin, tinggal taat, tapi juga bahwa ta'abudi itu artinya ini kesadaran yang utama adalah penyembahan atau ibadah kita kepada Allah. Nah, kira-kira mungkin tidak kalau di dalam ibadah muamalah yang bukan madho apa bukan ibadah madho, ibadah muamalah itu kita memasukkan spirit ta'abudi tapi dalam pengertian yang beda, dalam pengertian yang lebih mendalam supaya apapun saja yang kita lakukan di luar ibadah madho itu juga disadari betul bahwa itu juga bagian dari ibadah. Kira-kira mungkin nggak, Mas Saiful? Oke, Mas Helmi. Ya memang seharusnya dan semestinya demikian. Jadi
tidak ada apa ya, ibadah itu artinya kita ketika menyembah dan mempersembahkan ibadah kita itu bukan hanya ketika wiritan atau sholat di masjid, tetapi nilai-nilai itu, kesadaran bahwa kita beribadah, menyembah dan mempersembahkan apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti dan bentuk kehambaan kita kepada Allah, itu juga bisa kita lakukan, juga bisa kita kerjakan di luar area masjid. Artinya ketika kita sedang beraktivitas apapun, selagi itu bermanfaat, berdaya guna, dan dalam rangka untuk mencapai ridho Allah, ya itu juga pasti bagian dari bentuk ibadah. Nah, persoalannya kan seperti ini yang sering terjadi. Ketika kita di masjid, koyok-koyok Gusti Allah itu wis tuwidek gitu ya. Sepertinya nggak ada jarak. Hmm. Tapi begitu keluar dari masjid, kok parkiran Gusti Allah hilang kan. Artinya wis gak eling Gusti Allah blas, bahkan semua aktivitas itu tidak ada nilai-nilai na'budu dan nasta'in. Nah, ini kan artinya ada keterputusan kesadaran. Padahal bisakah kita keluar dari area di mana Allah tidak terlibat dalam setiap aktivitas kita? Pasti kan tidak Ya, ada. Karena apapun aktivitas kita, baik yang bersifat ibadah mahdhah maupun yang bersifat ibadah muamalah, itu Allah kan pasti akan ikut serta. Kita sadarin dan tidak kita sadari, Allah pasti akan ada di situ. Bagaimana di surat hmm. Al-Fatihah ayat pertama itu kan kita sudah berikrar dan menyatakan Hmm. bahwa Bismillahirrahmanirrahim, artinya kan kita sedang bersama dan dibersamai oleh Allah. Maka satu ayat iya kan Abu ini kan pada dasarnya kan akan nyambung dengan ayat sebelumnya, dan ayat sebelumnya akan nyambung dengan ayat yang sebelumnya, terus begitu sampai nanti tiba di ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya iya kan Abu ini kan nggak berdiri sendiri, dia adalah rangkaian kesadaran yang pertama kali harus kita bangun dengan satu fondasi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berikrar menyadari sepenuh-penuhnya bahwa ya baik ketika sholat misalnya maupun ketika berjual beli, kita ini sedang bersama dan dibersamai oleh Allah. Sehingga tidak ada keterputusan kesadaran. Untuk masjid yo merasa dibersamai Allah, untuk pasar yo merasa dibersamai Allah. Ini Ya. persoalannya kan tinggal bagaimana kita mengolah dan mempertahankan kesadaran itu saja. Soal nanti Hmm. akan seperti apa tingkat dan kedalaman kesadaran, ya monggo itu masing-masing orang pasti memiliki kualitas dan penghayatan yang berbeda-beda. Kita nggak mungkin sampai menilai ke arah sana. Tapi paling tidak kita seyogianya memang sebagaimana yang disampaikan Mas Helmi tadi, ya iya karena butuh, iya karena stain kita itu ya utuh kita upayakan total dalam setiap aktivitas, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Kira-kira begitu, Mas Helmi. Ya, makasih Mas Saiful. Nah, sekarang saya masuk ke kalimat yang tadi juga Mas Saiful sudah kutip, di mana Mbah Nun menyampaikan semua yang mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fattabi'uni dalam kurung, langsung mendapatkannya, mendapatkan iya kana butuh iya kana stain. Nah, saya ingin Mas Saiful menjabarkan lebih gamblang yang dimaksud dengan setiap yang mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fattabi'uni langsung mendapatkannya itu contohnya seperti apa? Ya, dalam contoh atau simulasi yang sederhana, ini kan kita bisa berangkat dari sisi apa dan pintu sebelah mana atau pintu apa yang akan kita masuki Masukin. untuk fattabi'un itu. Kan Rasulullah kan sangat jangkep, utuh dan sempurna sehingga mungkin nyaris mustahil bagi kita untuk mencontoh keutuhan dan kejangkepan semua perilaku Rasulullah. Maka kita bisa memasuki keutuhan pintu-pintu itu, keutuhan apa ya jalan yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang kita mampu. Misalnya kita ambil contoh Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bahwa Ya. Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan poin-poin sekaligus contoh-contoh bagaimana berakhlak yang baik, li utamima makarimal akhlak. Nah, dari situ kita bisa menjadikan li utamima makarimal akhlak, yaitu poin akhlak
dalam berperilaku, itu menjadi salah satu pintu masuk. Nah, berakhlakul Hmm. karimah itu kan kembali kalau kita hubungkan dengan ibadah mahdhur dan ibadah muamalah, dua-duanya kan pasti memiliki nilai-nilai akhlak juga. Ketika kita berkomunikasi, beribadah kepada Allah, kita perlu memiliki adab akhlak kepada Allah. Ketika kita bersosialisasi, bercengkrama, berkomunikasi kepada sesama manusia, bahkan juga kepada alam, kita juga perlu mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Nah, pada saat itu, ketika kita menerapkan setiap amal ibadah, baik mahdhuf maupun muamalah itu perlu dilandasi oleh nilai-nilai akhlak, ya maka pada saat itu pula kita yang bertekad ingin mencontoh dan mengikuti Rasulullah, itu sesungguhnya juga dalam rangka melakukan penghambaan, melakukan proses apa ya, nak butuh tadi itu, sebagaimana kondisi yang kita mampu. Nanti bentuknya bisa macam-macam. Nah, pada saat itu pula ketika kita sedang beribadah, entah itu sholat, entah itu berjual beli di pasar misalnya, yang kita landasi dan kita beri fondasi dengan nilai-nilai akhlak, maka pada saat itu pula kita sesungguhnya juga sedang memerlukan pertolongan dari Allah supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin kerjakan, itu bukan sekadar menjadi konsep atau keinginan belaka, tetapi kita juga dibantu, ditolong oleh Allah memiliki kemampuan, kesanggupan untuk mengerjakan. Jadi nasta'in di sini sesungguhnya bisa menunjukkan sisi kelemahan kita bahwa bahkan untuk beribadah pun dalam rangka mengikuti Rasulullah, kita tetap dan akan selalu memerlukan bantuan dan pertolongan dari Allah. Karena bagaimanapun sebaik dan secanggih dan sepaham apapun kita tentang nilai-nilai kebaikan, maka itu belum akan menjadi sebuah amal baik kalau belum kita kerjakan. Nah, dari proses mengetahui sampai kemudian mengerjakan, itu kan ada rentang, ada gradasi, ada jarak, di mana pada rentangan itulah kita selalu membutuhkan pertolongan. Maka kita selalu mengucapkan iya karena stain. Jadi Hmm. bukan sekadar tahu, tapi kita juga mampu. Nah, ibadah-ibadah tadi yang kita sampaikan, sebagaimana yang ditanyakan Mas Zelmi, bahwa ya akhlak tadi itu sesungguhnya bisa menjadi fondasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa fondasi amal perbuatan kita itu adalah akhlakul karimah, maka persoalannya bagaimana kita mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan perlu upaya, Mas, perlu tenaga, perlu daya. Maka ya bagaimana kalau kita tidak iya karena stain? Siapa yang akan memberikan energi kepada kita? Siapa yang akan mensuplai kemampuan, kekuatan? Yang Hmm. itu semua hanya Allah yang punya. Maka kalimat la haula wala quwata itu kan sebenarnya implementasi dari ya iya karena butuh dan wa iya karena stain itu sendiri. Karena Hmm. tidak ada daya upaya untuk menyingkirkan keburukan atau maksiat, wala quwata dan tidak ada kemampuan, kekuatan untuk menjalankan ibadah itu illa billah. Ya, Hmm. ya itu semua kan ekspresi atau kalimat lain dari iya karena butuh, iya karena stain. Sehingga kita ketika mengerjakan satu aktivitas yang sangat sederhana, misalnya mengambil sampah di jalan atau menyingkirkan duri, itu sebenarnya kita juga ya nak butuh dan sekaligus juga nastain. Kita beribadah kepada Allah sekaligus juga pada saat itu kita juga selalu memerlukan eh, suplai pertolongan dari Allah. Mengatakan Mas Helmi. Oke, ini. Lebih jauh, saya masih penasaran, Mas Saiful, tentang Fiuni, tentang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita letakkan dalam konteks fikih atau hukum Islam atau syariat, kita menjumpai bahwa tatkala Allah itu memerintahkan suatu ibadah, misalnya sholat gitu ya, itu nanti cara kita menjalankan sholat itu dipandu oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh bagaimana sholat dilaksanakan itu adalah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita diminta untuk mengikuti atau mencontoh bagaimana Nabi Muhammad itu
beribadah gitu kan. Nah, itu satu satu sisi tentang relasi kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu beliau sebagai eh, apa namanya, sebagai rujukan tentang bagaimana ibadah itu dijalankan gitu. Sementara di sisi yang lain eh, kita juga diminta atau dianjurkan, ditekankan untuk mengikuti akhlak Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kalau yang tadi sudah pasti ibadah dalam hal ibadah mahdoh dan kita mengikuti bagaimana Rasulullah itu menjalankannya, konteksnya ibadah. Nah, tatkala kita melakukan hal-hal yang lain dari Rasulullah, yang bukan merupakan ibadah mahdoh, apakah itu sunnah-sunnah yang lain di luar ibadah dalam makna mahdoh maupun ibadah sholat sunnah dan lain sebagainya, itu apakah itu juga merupakan satu bentuk ibadah? Misalnya Kanjeng Nabi memberi contoh bagaimana kita berbuat baik dengan orang lain, bagaimana kita diberi contoh oleh Kanjeng Nabi untuk tidak memutus persaudaraan dan lain sebagainya. Apakah itu juga perlu kita tanamkan ke dalam diri kita sebagai bentuk ibadah? Dan pertanyaan berikutnya, Mas Saiful, barangkali Mas mati jika tadi jawabannya itu positif bahwa itu ibadah. Apakah barangkali Mas Saiful punya pemikiran, ada loh hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang seyogyanya kita ikuti, kita utamakan karena bobot ibadahnya itu sangat tinggi maupun urgensi sosialnya juga tinggi. Kira-kira seperti itu yang ingin saya jelajahi lebih dalam lagi. Iya, jadi eh, yang disampaikan Mas Zulmi ya memang ini kan itu kan menunjukkan bahwa kita sedang sesungguhnya berada dalam satu apa ya lingkaran besar yang bernama penghambaan atau ibadah kepada Allah. Soal nanti bentuknya akan seperti apa, ada ibadah-ibadah yang tadi sudah disampaikan Mas Helmi, mau tidak mau ya kita tinggal mencontoh Rasulullah misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana apa yang kamu lihat dari aku. Kita tidak perlu apa mengkreativitasi, tidak perlu menambah dan mengurangi. Ya karena itu sudah satu paket, sudah pakem sebagai Hmm, bentuk ibadah udah mahdoh. fix ya. Justru yang fix itu pun juga sebenarnya ya ada banyak versi sih, ada banyak versi karena ada banyak mazhab. Dalam mazhab pun juga ada banyak pandangan-pandangan dan versi-versi. Belum nanti versi untuk mazhab yang lain. Tapi kita tidak mengarah ke sana karena monggo itu nanti bergantung pada sikap pendirian masing-masing orang, bagaimana cara dia bermazhab. Tetapi kan yang fix kan ya sholat itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Adapun mazhab nanti adalah bentuk-bentuk pemahaman sekaligus versi-versi pemahaman dari para ulama. Nah, justru yang perlu kita kritisi dan kadang-kadang itu juga menyisakan satu keprihatinan, kita terlalu sering ini mengeksplorasi, mendalami sebegitu dalam dan detail tentang ibadah mahdoh. Hmm. Sehingga pernah Senur Samad Kamba itu menyayangkan mengapa dalam kajian-kajian umat Islam yang bersifat publik, terbuka, itu selalu saja masih berkutat pada kajian-kajian fikih ibadah mahdoh. Piye Oke. carane sholat, piye carane takbir, piye carane ngadeg, bahkan piye carane wudhu, itu ya nggak buruk sih sebenarnya, juga nggak salah. Tetapi untuk kajian-kajian yang sifatnya publik, ini kalau kita merujuk pada pandangan Senur Somad, mengapa tidak mengacu pada nilai-nilai universal bagaimana seseorang itu memiliki akhlak yang baik. Karena aktivitas di luar ibadah mahdoh itu kan juga bagaimanapun adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Tapi Hmm. mengapa umat Islam seakan-akan dikurung bahwa ibadah itu ya sholat, ya puasa, ya haji, sehingga
semua hal yang terkait dengan ibadah mahdoh itu, yang berhubungan dengan syarat rukun ibadah mahdoh itu selalu dijadikan kajian dan diulang-ulang terus. Dan itu disampaikan di area publik. Ya monggo Hmm. itu memang nggak bisa disalahkan, itu ya sah-sah saja. Tetapi alangkah baiknya kalau menurut Syekh Nur Somad, kajian-kajian di ruang publik itu sebagaimana yang diadakan dan kita ikuti bersama bersama Mbah Nun dalam majelis Sinau Bareng, itu kan sesungguhnya membahas nilai-nilai fondasi dasar di mana manusia saling berinteraksi satu sama lain, dan itu juga satu bentuk pembelajaran bagaimana nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketawaduan, nilai saling menghargai pendapat orang lain, di mana nilai-nilai itu sesungguhnya adalah fondasi dalam melakukan sosialisasi dan hidup bersama. Mengapa tidak itu yang digencarkan? Mengapa tidak itu yang selalu dijadikan topik kajian? Nah, ini pandangan Senur Somad. Nah, Hmm. dari situ kita bisa apa ya mencermati, ya mungkin atau ada satu transformasi tertentu yang memang perlu kita gerakkan dari sekadar ibadah mahdoh untuk kita lengkapi, kita jangkepi bahwa ibadah muamalah ini ya ibadah, dan itu juga tidak kalah besar fadilahnya dengan ibadah mahdoh. Begitu Mas Helmi. Jadi eh, kalau kita kembali ke bagaimana ia akan abudu, ia akan nasta'in, maka ya nak budu itu pokoknya kita menghamba, kita mengabdi dengan memasrahkan hasil ibadah kita dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan kita kepada Allah, maka pada saat itu pula kita juga mohon nasta'in, pertolongan pada Allah untuk memberikan ampunan, maaf, dan sekaligus penyempurnaan-penyempurnaan bagaimana ibadah kita selanjutnya itu bisa lebih baik, lebih sempurna, bahkan lebih berkualitas. Dan itu pasti dan perlu juga kita catat, bukan sekadar dan hanya dalam lingkup ibadah mahdoh, tapi juga di lingkup ibadah muamalah. Karena dua ibadah ini sesungguhnya adalah satu satu paket. Ada output, ada input, ada output sih sebenarnya. Kalau menurut Simbah, dalam konteks tertentu, sholat itu belum prestasi karena dia baru berlaku untuk dirinya sendiri. Tapi sholat itu menjadi prestasi ketika dia bisa mengaplikasikan, menerapkan, memanfaatkan dan merasakan buah sholat itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lain bisa merasakannya, bisa menikmati buah dari sholat itu. Kalau kita sholat khusyuk itu belum prestasi. Belum prestasi itu bukan berarti kita sia-sia dan tidak perlu mengerjakannya. Tetapi dalam konteks bahwa kita hidup itu tidak hanya untuk sholat, tetapi juga bersosialisasi, berdagang, bermuamalah, itu perlu ada bukti dan ada buah yang kita sodorkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini loh buah saya mengerjakan sholat, akhlak kita menjadi baik, kita lebih santun, kita lebih rendah hati, dan seterusnya. Sebagai bukti bahwa eh, ada prestasi dalam tanda kutip yang kita persembahkan dari proses ibadah kita melalui sholat tadi itu. Mengatakan Mas Helmi. Kalau diambil dalam satu kalimat kunci atau kalimat inti gitu, bagaimana Mas Saiful menggambarkan relasi antara ia kanak butuh ia kena lain dengan terbentuknya akhlakul karimah yang merupakan nama Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul supaya kita di dalam kehidupan sehari-hari tadi itu benar-benar berakhlakul karimah tadi itu. Ya, satu kalimat atau kata kunci kita pakai dan pinjam terminologi tradisi Jawa. Ya, abudu iyyaka nasta'in ini kan sesungguhnya mengajarkan kita untuk tidak rumongso iso, tidak merasa Hmm. bisa, tapi eh, bisa merasa iso rumo apa ya, iso rumongso. Iso rumongso ini maksudnya ya nak budu kita itu pasti akan banyak kekurangan, pasti akan ada banyak cacat, pasti ada banyak ketidaksempurnaan. Maka pada saat itu pula kita mohon supaya Allah berkenan menyempurnakannya, menerima segala bentuk kekurangan itu. Sehingga di dalam nak budu itu ada ungkapan nilai-nilai nasta'in. Dan Ya. dalam nasta'in itu juga menjadi ekspresi ungkapan bentuk bahwa
kita juga melakukan ibadah, kita melakukan persembahan kepada Allah. Jadi iya kan abudu, iya kan nasta'in itu sesungguhnya mengajarkan kita untuk iso rumongso, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena itu puncak akhlak yang sesungguhnya itu ya apa yang bisa kita andalkan ketika berhadapan dengan Allah. Kita bisa apa? Kecuali Ya. Allah menyempurnakan dan menolong kita dengan satu sikap bahwa kita selalu dan senantiasa untuk berendah hati, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Mangkaten Mas Elmi. Baik, terima kasih banyak Mas Saiful sudah menemani saya dan teman-teman pada edisi kali ini. Tadabbur Ma'iyah masih kita menyelami dari tulisan Mbah Nun, Manusia Prima Genius. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.